Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tertulis dalam kitab Matius 11 ayat 28, kata kunci renungan pada malam ini adalah, tak ada kabar buruk. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Ester 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Pada zaman Ahasveros, dialah Ahasveros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasveros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya, sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka Raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-mirai daripada kain lenan, mori halus dan kain ungu tua, yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih, sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam, marmer putih, gewang dan pelinggam. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah, tiada dengan paksa, karena beginilah disyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Juga Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasveros.
Tertulis di dalam kitab Ester 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Injil adalah kabar buruk bagi orang yang menolaknya, dan kabar baik untuk orang yang menerimanya. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, ketidaksediaan mendengar kabar buruk telah terbukti mengakibatkan hal-hal lebih buruk, mulai dari bencana pesawat ulang-alik, kebangkrutan perusahaan, hingga tersebar luasnya terorisme. Tak perlu mengadakan penelitian panjang untuk menentukan mengapa hal ini terjadi. Berita buruk itu menyingkapkan masalah. Masalah memerlukan pemecahan, pemecahan masalah memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang lebih baik kita gunakan untuk merayakan kesuksesan masa lampau. Ini bukan hal baru di zaman kita. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Raja Ahasveros dari Persia tak mengizinkan orang-orang berkabung memasuki gerbangnya. Seorang penafsir Alkitab memberi kesan bahwa raja itu lebih senang dikelilingi orang-orang yang kagum dengan kekayaannya dan senang sekali hadir dalam pesta yang mewah. Keengganannya untuk diganggu oleh berita buruk hampir saja mengakibatkan pemusnahan orang Ibrani. Kepemimpinan Yesus bertentangan dengan kepemimpinan Ahasveros. Dia berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ahasveros memerintah kerajaan dengan mengizinkan orang-orang yang gembira memasuki istananya. Sedangkan Yesus membangun kerajaannya dengan menyambut orang-orang yang berbeban berat dan sedih untuk memasuki hadiratnya. Lebih lagi, Yesus tidak saja mengundang kita untuk menyampaikan hal buruk tentang diri kita, tetapi Dia juga memiliki kemauan dan kuasa untuk mengubah keadaan kita yang terburuk menjadi perayaan yang penuh puji-pujian. Apa yang Alkitab nyatakan mengenai kekhawatiran? Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa orang Kristen tidak perlu merasa khawatir. Di surat Filipi 4 ayat 6, kita diperintahkan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Dari ayat ini, kita belajar bahwa kita seharusnya membawa semua kebutuhan dan kekhawatiran kita kepada Allah di dalam doa ketimbang merasa khawatir tentang semuanya itu. Yesus menguatkan kita supaya jangan khawatir atas kebutuhan jasmaniah seperti pakaian dan makanan. Yesus meyakinkan bahwa Bapa kita yang di surga akan memelihara semua kebutuhan kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Karena kekhawatiran seharusnya tidak menjadi bagian dari kehidupan orang percaya. Bagaimana caranya mengatasi kekhawatiran? Di surat 1 Petrus 5 ayat 7 dinyatakan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Allah tidak ingin kita membawa-bawa masalah dan beban yang berat. Melalui ayat ini, Allah menyuruh kita supaya menyerahkan seluruh kekhawatiran dan kecemasan kepadanya. Mengapa Allah ingin menanggung masalah kita? Karena Dia peduli terhadap kita. Allah peduli tentang segala sesuatu yang terjadi pada kita. Tidak ada kekhawatiran yang terlalu besar atau terlalu kecil bagi Dia. Ketika kita menyerahkan semua masalah kita kepada Allah, Dia berjanji untuk memberikan kepada kita damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tentu saja,
Bagi orang-orang yang belum mengenal juru selamat, kekhawatiran dan kecemasan akan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Tetapi, bagi mereka yang telah menyerahkan hidupnya kepadanya, Yesus berjanji, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Seringkali hati kita risau tentang hal-hal yang tidak pernah datang. Oh, jantungku. Oh, kepalaku. Oh, ginjalku. Oh, tekanan darahku. Oh, gula darahku. Apabila menaruh kepercayaan pada Yesus, secara perlahan-lahan beban kita pun akan menghilang. Demikian pula dengan berbagai beban lainnya, misalnya beban berupa kemarahan. Ada orang-orang yang pernah mengalami peristiwa buruk dengan orang-orang lain tidak mau mengampuni dan melupakan peristiwa itu, mereka mau membalas dendam. Mereka terjebak dalam kemarahan mereka sendiri. Ada cerita tentang seorang mantan tawanan Nazi Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Pada suatu hari, dia mengunjungi temannya yang juga mantan tawanan Nazi Jerman di kamp konsentrasi yang sama. Dia bertanya kepada temannya itu, "Apakah Anda telah melupakan anggota Nazi?" Temannya menjawab, "Ya, saya sudah memaafkan dan melupakan mereka," jawab si teman. "Saya belum memaafkan kaum Nazi keparat itu," katanya lagi. "Saya masih dipenuhi rasa marah terhadap bedebah-bedebah itu." Lalu temannya berkata, "Kalau begitu Anda masih berada dalam penjara. Itu memang benar. Orang-orang yang terbebani begitu banyak rasa marah sebenarnya masih terpenjara. Mereka terjebak, hanya pengampunan Yesus yang mampu membebaskan mereka dari penjara termaksud." Demikian pula halnya dengan perasaan-perasaan lain yang membebani kita. Rasa kesepian adalah beban yang berat. Namun beban itu akan diangkat bila kita mulai percaya akan kasih Kristus. Ada pula orang-orang lain yang terjebak dalam kecanduan narkotika, kecanduan miras, kecanduan seks. Semua itu juga merupakan beban kehidupan yang tidak ringan. Hanya dengan Kristus mereka memperoleh kesempatan untuk dibebaskan dari segala beban termaksud. Rasa bosan yang luar biasa juga membebani hidup sejumlah orang. Rasa bahwa hidup ini tidak berarti, tanpa makna dan tidak ada gunanya. Perasaan negatif seperti ini tidak dapat terus berlanjut apabila kita memiliki Kristus dalam hati kita. Kesombongan juga merupakan masalah besar bagi sebagian orang. Kiranya tidak beban yang lebih berat daripada kesombongan diri. Pada dasarnya kesombonganlah yang membuat kita tidak bebas berkomunikasi dengan orang lain. Kita begitu takut kehilangan muka, begitu takut untuk berbuat salah atau gagal di depan mata sesama kita. Kesombongan membuat kita suka membual, omong besar, iri hati, tidak jujur dan berbohong. Contoh aktual sekarang adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selalu mau jadi jawara segalanya. Tidak pernah mengaku salah DLSB. Untuk orang-orang sedemikian Yesus juga berkata, "Pikullah gandar yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saudari dan saudaraku yang dikasihi Kristus,
Marilah kita berdoa dalam misa kudus hari ini dengan hati terbuka akan pertolongan Allah agar oleh bimbingan Roh Kudus kita semua dapat menjadi murid Kristus yang sejati. Para murid Kristus senantiasa berbahagia. Orang kudus yang sedih melulu adalah orang-orang kudus yang buruk. Segala kerisauan hati yang membebani hati umat Tedak dikenal oleh seorang kudus. Dia adalah manusia bebas, karena Allah yang mengasihinya berdiam dalam hatinya dan memberikan kepadanya sukacita dan damai sejahtera yang tidak seorang pun dan tidak sesuatu pun dalam dunia dapat berikan kepadanya. Mari berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih penuh syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau ingin menyenangkan kami dan meringankan beban-beban kami. Perkenankanlah kami memberikan hati kami sepenuhnya kepadamu sehingga dengan demikian Engkau dapat memenuhi diri kami dengan sukacita-Mu. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Mari subscribe saudara rohani, gratis, dan bagikan renungan ini. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan,
Penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.